Pak Prabowo tidak nyaman lah. Pak Prabowo tidak nyaman ketika Ridwan Kamil misal pertemuannya dengan Pak Prabowo itu membahas terkait pilkada. Pak Prabowo tidak nyaman dan Pak Prabowo menurut saya tidak mau ya ikut campur terkait pilkada Jakarta. Menurut saya sangat keren kalau memang itu komitmen dari Pak Prabowo Subianto, yaitu tidak mau cawe-cawe pada pilkada serentak 2024. Dan sebenarnya sih pada pilkada serentak itu masyarakat sebenarnya ya pesimis lah. Karena apa? Karena hanya PDI Perjuangan yang setidaknya yang siap mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk maju pada pilkada. Dan bayangkan kalau kita lihat dari Indonesia Maju Plus, koalisi Indonesia Maju Plus itu didukung oleh puluhan partai politik. Nah, menurut saya pribadi sih, kalau misalkan yang didukung oleh PDI Perjuangan kalah, menurut saya sangat wajar sekali, sangat wajar. Karena partai pendukungnya hanya dari PDI Perjuangan. Tetapi kalau misalkan yang didukung oleh PDI Perjuangan menang, wah itu juga sangat bersyukur sekali. Karena lawan dari PDI Perjuangan itu bukan kaleng-kaleng, didukung oleh banyak partai politik dan bahkan yang sering dimainkan adalah didukung oleh Presiden Pak Prabowo dan bahkan juga mantan Presiden Jokowi. Jadi tidak kaleng-kaleng musuh dari PDI Perjuangan ini. Ya apalagi kalau kita lihat saat ini tren elektabilitas yang didukung oleh PDI Perjuangan khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Tengah itu menunjukkan tren elektabilitas yang sangat positif sekali. Nah itu juga sungguh mengejutkan dan juga sangat membanggakan sekali. Dan kemungkinan ini masuk dalam sejarah ya, di mana PDI Perjuangan dikeroyok oleh puluhan partai politik, tetapi juga menunjukkan tren elektabilitasnya yang cukup naik signifikan. Sebenarnya bisa dilihat lah dari calon yang diusung ketika mendapatkan dukungan partai politik yang banyak itu biasanya sih dapat menang, tetapi ini sangat berbeda sekali. Walaupun PDIP dikeroyok oleh puluhan partai politik khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Tengah, tetapi elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Nah, ketika hasil elektabilitas dari Ridwan Kamil itu stuck dan bahkan juga macet dan bahkan juga mundur. Wah, kalau ibaratnya mobil itu mundur, terlihatlah Ridwan Kamil semakin panik dan pada saat yang lalu menunjukkan momen keakraban bertemu dengan Pak Prabowo Subianto dan makan bersama Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu Pak Prabowo dan Ridwan Kamil itu membicarakan pilkada lah, pilkada pada 27 November. Ternyata tidak. Pak Prabowo dan Ridwan Kamil ternyata membahas terkait IKN. Nah, ini cukup mengejutkan sekali, di mana Ridwan Kamil membocorkan pertemuan antara dirinya dengan Pak Prabowo ternyata itu membahas IKN. Ini sangat mengejutkan karena saat ini tuh adalah momen pilkada. Wah, apakah Pak Prabowo ini tidak mau cawe-cawe ya pada pilkada serentak? Kalau memang itu betul Pak Prabowo itu benar-benar menjaga komitmennya ya, menjadi seorang nomor satu di Indonesia itu tidak mau cawe-cawe terkait pilkada. Dan bahkan kalau kita lihat lagi dari pemberitaan, Pak Prabowo itu memerintahkan Ridwan Kamil untuk bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Nah, akhirnya juga memerintahkan Ridwan Kamil untuk bertemu Jokowi di Solo. Ya, lebih pantasnya yang ikut cawe-cawe itu adalah Pak Jokowi, yaitu mantan presiden. Karena sudah mantan presiden, cawe-cawe pun tidak masalah. Kemungkinan menurut Pak Prabowo seperti itu. Menurut saya sangat keren sekali kalau kita lihat dari momen makan malam dan tidak membahas pilkada melainkan membahas IKN. Menurut saya Pak Prabowo ogah lah disangkut pautkan mendukung pada pilkada Jakarta, tetapi malah menyuruh Ridwan Kamil untuk sowan ke Solo, yaitu ke mantan Presiden Jokowi, setidaknya untuk membahas soal pilkada dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Prabowo dan Ridwan Kamil bahas IKN saat makan nasi Padang bersama. Padahal netizen-netizen itu mengkaitkan pertemuan antara Ridwan Kamil dan Pak Prabowo itu pasti untuk membahas pilkada ya, karena hari ini adalah musim kampanye
kampanye Pilkada serentak 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil makan malam bersama Prabowo Subianto di Jalan Sabang, Jakarta Pusat pada 31 Oktober. Keduanya makan bareng di sebuah restoran Padang. Selain makan, keduanya juga membicarakan sejumlah hal, salah satunya terkait ibu kota Nusantara. Yang dibahas tentang IKN, tentang hal-hal yang sifatnya pribadi, ujar RK. Selain itu, RK juga menyempatkan diri mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, pasti juga sangat menguntungkan sekali ketika yang dibahas adalah pilkada misalkan. Menurut saya sangat menguntungkan Ridwan Kamil. Tetapi ini menurut saya sih Pak Prabowo tidak nyaman lah. Pak Prabowo tidak nyaman ketika Ridwan Kamil misal pertemuannya dengan Pak Prabowo itu membahas terkait pilkada. Pak Prabowo tidak nyaman dan Pak Prabowo menurut saya tidak mau ya ikut campur terkait pilkada Jakarta. Menurut saya sangat keren kalau memang itu komitmen dari Pak Prabowo Subianto, yaitu tidak mau cawe-cawe pada pilkada serentak 2024. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan Jokowi buka peluang jadi juru kampanye Koalisi Indonesia Maju. Wah, Koalisi Indonesia Maju ya. Dan ini juga sudah diprediksi pada saat lalu ya. Ketika Jokowi sudah purna tugas, pasti juga ya akan mengkampanyekan lah apa yang didukung pada pilkada serentak. Jokowi buka kemungkinan ikut kampanye paslon yang diusung Kim Plus untuk pilkada serentak 2024. Jokowi menegaskan proses keikutsertaan dalam kegiatan kampanye sedang dalam proses untuk diputuskan. Sebelumnya Jokowi menerima cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil yang diusung Kim Plus di Solo. Nah, apakah ini juga bentuk kepanikan karena calon-calon yang diusung Kim Plus itu setidaknya sudah mulai terkejar lah oleh pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Bayangkan hanya PDI Perjuangan saja loh, satu partai tetapi bisa membuat kepanikan dari calon-calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Bayangkan, ini sungguh wow sekali. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya jika momen Prabowo dan Ridwan Kamil makan bersama itu ternyata membahas IKN. Dari Begandul sudah lempar bendera putih. Seharusnya Kang Ridwan Kamil diangkat aja jadi gubernur IKN. Kan menjadi sejarah tuh gubernur pertama IKN. Wah, apakah demikian ya? Yaitu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ridwan Kamil setidaknya membahas IKN. Apakah Ridwan Kamil akan menjadi kepala otorita IKN? Dan Pak Prabowo itu pesimis lah Ridwan Kamil bisa memenangkan pada pilkada Jakarta. Apakah demikian? Mungkin dibilangin udah ngayalnya di Jakarta, kamu ke IKN aja. Bapak Presiden sebaiknya tahan diri dulu ketemu cagup yang sedang berkompetisi. Emang boleh Presiden meet sama cagup aktif? Nyantai aja Mil, kalah di DKI masih ada lowongan di IKN. Ya kayaknya memang seperti itu ya. Tanda-tanda Pak Prabowo menginginkan Ridwan Kamil tidak menjadi gubernur DKI Jakarta kemungkinan ya. Dan Pak Prabowo lebih senang kayaknya kalau Ridwan Kamil itu menjadi kepala otorita IKN atau seperti apa, karena momen Prabowo dan Ridwan Kamil pada saat makan malam ternyata tidak membahas pilkada melainkan membahas IKN. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.